Hai sobat semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di dapur Ayami. Kali ini saya akan berbagi resep ide jualan rice bowl kekinian. Mau tahu cara pembuatannya? Ditonton dan disimak videonya sampai selesai ya, supaya tidak ada resep-resep yang terlewat. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Pertama, siapkan 700 gram dada ayam filet. Ini ayamnya baru saya keluarkan dari dalam freezer dan mau saya beri perasan jeruk nipis supaya tidak bau amis ayamnya. Ini saya beri perasan 1 buah jeruk nipis, kemudian dibaluri hingga semuanya merata dan marinasi kurang lebih 10 menit. Setelah 10 menit dimarinasi, kemudian ayamnya mau saya potong-potong dan iris-iris kecil-kecil. Ini ayamnya saya potong-potong masih dalam keadaan beku supaya lebih mudah untuk memotongnya. Setelah diiris tipis-tipis ayamnya, kemudian mau saya iris-iris kembali seperti ini. Setelah itu, potong-potong ayamnya bentuk dadu atau disesuaikan selera saja dan lakukan hingga selesai. Nah, seperti ini ayamnya bentuk dadu kecil-kecil seperti ini. Setelah itu, pindahkan ayamnya dalam wadah. Kemudian tambahkan lada bubuk, sedikit garam dan penyedap. Karena ayamnya agak banyak, saya menambahkan 3 sendok makan kecap asin. Dan tambahkan juga 1 sendok makan tepung maizena supaya nanti digorengnya ayamnya lebih empuk. Setelah itu diaduk hingga semuanya bercampur rata. Kemudian marinasi ayamnya kurang lebih selama 1 jam dan simpan dalam kulkas. Dan ini setelah 1 jam saya keluarkan dari kulkas, kemudian siapkan wajan dan beri secukupnya minyak goreng dan tunggu hingga minyak gorengnya panas dulu. Setelah minyak gorengnya panas, kemudian goreng ayamnya di api sedang saja. Lalu goreng ayamnya hingga sedikit agak kecoklatan. Nah, jika sudah sedikit kecoklatan ayamnya, kemudian dibalik sebentar, lalu diangkat dan ditiriskan dan lakukan sampai habis. Kemudian sisihkan dulu ayamnya. Selanjutnya saya akan menyiapkan bumbu untuk ayam goreng menteganya. Di sini saya akan mengiris-ngiris bawang bombaynya lebih dulu. Iris-iris bawang bombaynya selera saja. Di sini saya mengiris-ngirisnya bentuk memanjang seperti ini. Kemudian iris-iris juga bawang putihnya. Sebelumnya mau saya geprek dulu, karena bawang putihnya mau saya cincang sedikit agak halus. Setelah dikupas bawang putihnya, kemudian cincang sedikit agak halus. Selanjutnya siapkan wajan lalu beri 1 sendok makan minyak goreng. Karena saya akan menumis bawang putihnya lebih dulu. Kemudian tumis bawang putihnya hingga harum. Setelah bawang putihnya harum, baru saya memasukkan menteganya supaya bawang putihnya tidak cepat gosong. Kemudian tumis bawang bombaynya hingga sedikit agak layu. Nah, jika sudah sedikit agak layu bawang bombaynya, kemudian mau saya tambahkan 2 sendok makan kecap Inggris.
2 sendok makan saus tiram, 3 sendok makan kecap manis. Jika suka agak manis boleh ditambah lagi kecapnya atau disesuaikan selera saja rasanya. Kemudian saya tambahkan 2 sendok makan saus sambal. Ini opsional saja jika suka pedas. Kemudian tambahkan sedikit garam, penyedap, dan gula putih. Kemudian aduk dan tumis hingga semuanya bercampur rata. Lalu masak bumbunya sebentar saja hingga mendidih. Dan setelah mendidih diaduk sebentar. Kemudian mau saya tambahkan sedikit air. Lalu diaduk untuk meratakan saja. Setelah itu masukkan ayam yang sudah digoreng tadi. Lalu aduk hingga semuanya bercampur rata dan masak ayamnya hingga bumbunya meresap dan sedikit agak sat airnya. Nah, jika sudah sedikit sat airnya dan bumbunya juga sudah meresap, kemudian diaduk sebentar. Setelah itu matikan apinya, kemudian sisihkan dulu ayamnya. Selanjutnya saya akan membuat sayur brokolinya, lalu potong-potong brokolinya kecil-kecil atau disesuaikan selera saja. Ini brokolinya saya beli harganya murah banget, satu bonggol harganya 15 ribuan. Dan setelah dipotong-potong brokolinya, kemudian siapkan wadah dan beri air, lalu tambahkan sedikit garam. Kemudian rendam brokolinya di air garam supaya jika ada ulatnya dia akan mati. Lalu rendam brokolinya kurang lebih 10 menit. Kemudian saya mau iris-iris juga jamur kupingnya, sesuai selera saja mengirisnya. Kemudian siapkan wajan dan beri sedikit minyak goreng dan tunggu hingga minyak gorengnya panas dulu. Saya akan menumis bawang merah dan bawang putihnya hingga harum. Jika sudah harum bawang merah dan bawang putihnya, kemudian masukkan jamur kupingnya. Lalu tumis jamur kupingnya hingga sedikit agak layu. Jika sudah layu jamur kupingnya, lalu masukkan brokolinya. Jangan lupa tambahkan garam, gula putih, dan penyedap. Kemudian aduk hingga semuanya bercampur rata. Dan jika sudah merata, kemudian mau saya tambahkan sedikit saja airnya untuk mematangkan brokolinya. Lalu masak brokolinya sebentar saja, jangan terlalu lama, hingga airnya mendidih saja. Setelah mendidih airnya, kemudian diaduk sebentar dan matikan apinya. Lalu diangkat dan pindahkan dalam wadah supaya tidak berubah warna brokolinya. Selanjutnya siapkan wadah kotak warna putih seperti ini. Setelah itu beri isian nasi putih, kira-kira tingginya setengah dari wadahnya. Sambil dirapihkan dan diratakan. Lalu beri alas daun selada di atasnya. Dan tambahkan ayam goreng menteganya kira-kira 1,5 sendok makan atau disesuaikan saja banyaknya. Tambahkan juga cah jamur brokolinya dikira-kira saja atau disesuaikan saja banyaknya. Dan seperti ini hasilnya. Kemudian mau saya tutup wadah kotaknya, dan ini sebelumnya ayam goreng mentega dan sayuran brokolinya juga sudah hilang uap panasnya. Dan mau saya beri label juga supaya lebih cantik penampilannya. Dan seperti ini hasilnya.
Nah, rice box dengan lauk ayam goreng mentega dan cah brokoli sudah siap dikemas dan dijual dengan harga disesuaikan saja. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.